Kami mohonkan waktu kepada Ibu Anis, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Pendiri ASA Indonesia, Bapak Abraham Somad, yang dulu sempat viral ya di seluruh media-media maupun medsos. Ya. Bapak Samsudin yang menghubungi saya dan langsung bilang bahwa dapat nomor saya dari PKS. Kalau ke PKS pasti dapat itu nomor saya memang. Ya, yang saya hormati Bang Faisal Basri yang senior jauh gitu ya. Saya belum lahir, beliau tuh udah melanglang buana kemana-mana. Dan qadarullah sering jadi teman panel ya, di baik di diskusi-diskusi maupun di TV ya. Kemudian Prof. Hafidz Abbas yang tadi tinjauannya sangat luas Prof ya. Saya mencatat beberapa hal ya, jadi ingat tentang reforma agraria di negeri kita ya, yang sekarang ini belum ketahuan lagi bagaimana hasilnya. Kemudian Bapak Bambang Priambodo, selaku Mantik, dan Bapak Sujanarko. Dan juga teman-teman yang hadir di sini secara offline dan yang hadir secara online. Ini bahan yang saya siapkan sedikit banyak agak mirip-mirip dengan apa yang disampaikan Bang Faisal ini ya. Cuman saya mencoba untuk nanti cepat saja. Jadi kalau yang memang sudah dijelaskan, tapi kalau ada perspektif yang berbeda, bukan berbeda ya, perspektif melengkapi dari Bang Faisal mungkin nanti saya sampaikan juga. Ya, jadi diskusi bulanan ya, ini memang langsung materinya disusun untuk ASA Indonesia. Ya, lanjut. Ini ada 5 outline yang saya sampaikan, nanti cepat-cepat saja ya. Ya, lanjut Mbak, cepat aja. Ya, ini tadi sebagian besarnya sudah disampaikan oleh Bang Faisal gitu ya, dari COVID-19 ke perang Rusia Ukraina. Memang banyak yang membuat satu konklusi bahwa memang diawali dari pandemi, resesi itu. Jadi pandemi itu satu sisi yang menarik adalah tadi itu yang disampaikan oleh Prof. Hafidz maupun Bang Faisal, yang kaya ternyata. Jadi pandemi itu menghasilkan orang-orang kaya juga gitu. Kita tahu kan siapa sekarang yang kaya akibat pandemi? Pengusaha vaksin, ya, pengusaha tes PCR, antigen gitu. Ya, di saat orang-orang terpuruk, dia malah panen gitu ya. Klinik itu sampai tersebar di seluruh Indonesia. Vaksin-vaksin Pfizer sekarang udah berapa penghasilannya? Jadi memang pandemi ini sangat luar biasa, membuat kesenjangan yang begitu tinggi antara orang-orang yang mendadak kaya akibat pandemi ya, dan orang-orang yang terpuruk karena memang pemutusan hubungan kerja, kemudian industri-industri yang tidak berjalan dan ekonomi mati waktu itu. Ya, lanjut. Nah, ini juga harga komoditas ya, masih tinggi. Itu ada grafik-grafik yang saya sampaikan. Tensi geopolitik dan cuaca masih menjadi faktor yang mempengaruhi pergerakan harga komoditas. Beberapa komoditas tertentu masih menunjukkan peningkatan harga. Harga komoditas pangan menunjukkan tren kenaikan yang signifikan, misalnya CPO tadi ya, dan ini menguntungkan bagi Indonesia. Jadi kita meningkat itu bukan karena hebat, betul Bang, tapi karena memang ditolong oleh harga komoditas yang tinggi gitu. Ya, jadi kalau harga komoditasnya anjlok ya bareng-bareng deh kita terpuruk juga. Ya, lanjut. Nah, tingkat inflasi global juga melonjak tajam. Ya, tadi juga disampaikan IMF merevisi proyeksi inflasi ke atas akibat kenaikan harga energi dan pangan ya, serta supply demand yang mismatch yang persisten. Secara historis, tekanan inflasi tinggi di AS direspon dengan kebijakan moneter ketat ya, dan mereka mencetak uang dengan sangat besar begitu ya. Kemudian menaikkan suku bunga acuan yang tinggi, Fed Funds Rate itu FFR itu, dan Juli 2022 Amerika sudah resesi kalau dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang turun atau negatif selama 2 kuartal berturut-turut. 2 kuartal berturut, Amerika Juli itu sudah resesi sebetulnya, nggak perlu nunggu tahun depan. Bahkan mungkin akan diikuti dengan konteks balance sheet the Fed yang akan menyebabkan pengetatan likuiditas lebih dalam lagi. Ya. Jadi memang inflasi tingkat global itu demikian tinggi, dan rata-rata respon adalah dengan menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi. Dan ini sebetulnya kebijakan yang pada akhirnya Bank Indonesia juga ikut ya, rata-rata Bank Sentral mengambil kebijakan untuk menaikkan suku bunga. Ya, lanjut.
Nah, kemudian ini juga harus diwaspadai ya, ada capital outflow dari emerging markets ya. Jadi ini kan sesuatu yang sebetulnya secara logika juga ketika memang di September 2022 Fed menaikkan suku bunga dana federal hingga 75 basis point hingga kisaran 3 sampai 3,20%, BI merespon itu di tanggal 21 sampai 22 September memutuskan untuk menaikkan BI secondary source repo rate ya 50 BPS sehingga menjadi 4,25 poin. Kemudian suku bunga deposit facility itu 50 BPS menjadi 3,60 poin dan suku bunga lending facility 50 BPS 5,00%. Nah, fluktuasi capital outflow perlu diwaspadai dan diantisipasi dampak normalisasi kebijakan moneter global pada berkurangnya likuiditas yang mempengaruhi cost of fund ya. Memang kalau secara logika kalau memang suku bunga tinggi ya orang di Fed-nya tinggi gitu, ngapain dia nanam di emerging markets gitu kan, dia akan lari lagi. Jadi modal akan ditarik lagi menuju bunga yang lebih tinggi. Dan ketika BI menaikkan itu bukan tanpa konsekuensi. Ya ketika BI menaikkan suku bunga kan otomatis bank himbara atau bank swasta itu juga akan menaikkan suku bunganya dan ini akan menyulitkan masyarakat yang kelas bawah. Orang mau kredit rumah jadi susah. Ya kan kalau data dari Kementerian PUPR itu masyarakat Indonesia yang punya hunian yang layak itu nggak sampai 50%. Sehingga ada kebutuhan untuk membangun rumah-rumah yang layak, makanya kan dananya minta besar gitu ya untuk membangun rumah-rumah. Karena masyarakat kita tuh di bawah 5% yang memiliki hunian yang layak, selebihnya tuh huniannya tidak layak atau masih ngontrak dan sebagainya gitu. Itu kalau mau kredit rumah dengan menaikkan suku bunga ini itu akan susah. Ya, atau yang punya pinjaman, yang punya utang itu ketika bunga naik itu juga akan sulit. Dan orang pada akhirnya memang tidak menggerakkan uangnya. Dan orang-orang luar yang punya di sini, ya dia akan lari ketika Fed itu menaikkan bunga tinggi. Ya, lanjut. Nah kemudian tadi juga sudah disampaikan oleh Bang Faisal ya, bahwa pertumbuhan ekonomi global itu melambat dari hampir di seluruh dunia ya. Proyeksi pertumbuhan global direvisi ke bawah secara signifikan dan broad based, termasuk negara-negara besar seperti AS, Tiongkok dan Eropa. Ini kita lihat di sini Amerika Serikat itu sudah turun ya, sudah diprediksi akan turun pertumbuhan ekonominya, Tiongkok dan juga Indonesia. Beberapa lembaga internasional IMF, WIB, World Bank memprediksi perlambatan bahkan resesi ekonomi akan terjadi sampai 2023. Nah, penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi terjadi secara broad based terutama di AS dan Tiongkok. Dan tekanan inflasi tinggi yang persisten di AS mendorong pengetatan kebijakan moneter lebih cepat. Dan sementara itu Tiongkok terkait kebijakan lockdown ketat ya. Ini berbagai yang kita harus tahu juga gitu. Walaupun nanti kita akan melihat bahwa resesi itu udah pasti 2023 dunia ya. Itu kan Sri Lanka sudah duluan. Tapi seberapa dalam ke Indonesia, kemudian bagaimana Indonesia punya kemampuan untuk merespon resesi itu. Ya, lanjut. Nah, ini juga ada resesi ekonomi global dan ancaman stagflasi. Ini menarik data dari Bloomberg. Ya. Bloomberg menunjukkan risiko terjadinya resesi ekonomi di 15 negara Asia, termasuk Indonesia. Nah, sekarang ternyata bukan hanya 15 negara, tapi sudah 60 negara. Dan ini juga disampaikan oleh Presiden Jokowi, ya bahwa ada 60 negara yang terancam ambruk begitu ya. Hanya dia nggak sebut gitu kan, Indonesia salah satunya gitu ya. Dia hanya bilang waspada gitu. Nah, Sri Lanka menjadi negara urutan pertama sebagai negara yang memiliki kemungkinan mengalami resesi hingga 85%. 85% Sri Lanka itu akan mengalami resesi. Indonesia berada peringkat 14 negara dengan probability krisis sebesar 3%. Tidak tertutup kemungkinan kalau misalnya pengelolaan keuangan negara itu masih seperti ini, resiko resesi di Indonesia itu akan meningkat gitu ya. Kalau sekarang masih urutan ke 14 dari 15 negara yang terancam resesi. Ya, tapi berpotensi meningkat ketika pengelolaan keuangan negara itu tidak berjalan dengan semestinya. Ya, lanjut. Nah, kemudian Eropa tengah menghadapi krisis energi yang paling parah beberapa dekade terakhir. Pak Bambang, saya kealingan. Iya. Konflik Rusia-Ukraina menyebabkan Rusia menutup pasokan gasnya ke Eropa. Ya, dan kita tahu bahwa kebutuhan energi Eropa itu
40%-nya itu dipasok oleh Rusia. Jadi bayangkan ketika Rusia dengan perang Rusia-Ukraina ini menutup pasokan gasnya gitu, maka Eropa akan kolaps ya. Negara-negara Eropa sudah mulai mengeluarkan paket kebijakan untuk melindungi perekonomian mereka dan pasokan energi mereka. Karena kekurangan energi akan berimbas pada industri penting lainnya. Ya, jadi ini akan artinya begini, Rusia sebagai pemasok gas terbesar, memasok 40% ya gas energi di Eropa. Ini mengakibatkan perang yang berlanjut panjang ini akan menimbulkan krisis di kawasan Eropa. Ya, lanjut. Nah, sekarang kita lihat bagaimana perkembangan ekonomi nasional. Nah, ini tadi memang ya betul bahwa ekonomi Indonesia itu tidak terlalu terpengaruh dengan ekonomi luar negeri gitu. Jadi kalau kata Bang Faisal tadi, kita nggak terpengaruh atau urutan ke-14 dibanding dengan negara lain itu bukan karena Indonesia hebat-hebat banget gitu, tapi karena memang less kontak dengan luar negeri gitu. Ekonomi kita tuh lebih banyak ditopang oleh ekonomi domestik ya, terutama konsumsi rumah tangga. Tapi meski demikian kan kita juga harus waspada gitu ya, karena ekspor itu juga salah satu ya kan, misalnya pertumbuhan ekonomi itu ada konsumsi rumah tangga, kemudian investasi, kemudian belanja pemerintah, dan ekspor impor gitu. Jadi ekspor impor mau tidak mau akan mempengaruhi. Ini kita lihat nilai ekspor Indonesia September 2022 itu mencapai 24,80 miliar dolar US atau turun 10,99% dibanding ekspor Agustus 2022. Dibanding September 2021, naik ekspor September 2022 naik sebesar 20,8%. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari sampai September 2022 mencapai 219,35 miliar. Ini naik 33,9% dibanding periode yang sama tahun 2021. Jadi memang ada kenaikan yang cukup signifikan ya dari year on year dari 2021 ke 2022. Sementara itu ekspor non migas itu mencapai 207,19 miliar, naiknya 33,20%. Nah, ini perlu diwaspadai mulai terjadi tren penurunan ekspor dan impor Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir, ekspor menjadi faktor penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Waktu kita pandemi kemarin, ekspor terutama yang ketika harga komoditas tinggi gitu ya. Ketika komoditas tinggi dan kita bergantung pada sumber daya alam, jadi ketika komoditas harganya naik dekat dunia, itu tolong banget gitu pertumbuhan ekonomi kita terkoreksi. Nah, tapi di sisi lain ini juga ekspor impor yang rendah ternyata menolong Indonesia untuk tidak terkena dampak resesi global gitu. Ya, jadi salah satu keuntungan ini namanya kita less contact, tapi ini memberikan keuntungan gitu ya, karena ketika gonjang-ganjing kita ekspornya kecil, impornya kecil, ya nggak pengaruh gitu dengan itu yang membuat sebagian orang yang saya baca tidak terlalu khawatir tentang adanya resesi, bahkan nggak terlalu berdampak menurut sebagian orang gitu. Tapi kan kita tidak bisa melihat itu dari satu sisi begitu ya, dari sisi bagaimana Indonesia tidak terpengaruh dengan dunia global, bukan itu. Tapi kita harus lihat lebih ke dalam gitu. Tadi kan dipaparkan oleh Prof. Hafid Abbas bagaimana Indonesia itu secara, kalau kita lihat kita keker gitu teropongnya di kesenjangan itu masih sangat tinggi gitu. Dan memang betul data dari Bank Dunia itu kekayaan 4 orang terkaya di Indonesia itu menyamai kekayaan 100 juta penduduk. Itu dari dilansir dari Bank Dunia, data dari Bank Dunia. Jadi memang selain kita sebaiknya ya, sebaik pemerintah memang tidak, kalau istilah Bang Abraham sama tadi, tidak meninabobokan dengan Indonesia masih jauh gitu. Iya, itu secara data dan secara angka gitu. Tetapi kalau kita melihat dari realnya di lapangan, berapa penduduk Indonesia yang miskin, berapa penduduk Indonesia yang keluar negeri untuk mencari pekerjaan gitu. Yang ke Malaysia aja lebih dari 3 juta orang. Kemudian yang ke Hong Kong, Korea, kemana? Itu kan pertanda apa? Mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang memberikan mereka penghidupan yang layak. Padahal tugas pemerintah adalah bagaimana menjamin warganya itu memiliki penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ya, tapi ketika banyaknya, jadi jangan bangga ketika TKW atau TKI itu keluar negeri. Mereka tidak sebagai ekspor, ya, tapi sebagai tenaga kerja yang dibayar di sana lebih mahal daripada di negerinya sendiri, sehingga mereka mencari ke luar negeri. Itu satu tanda, satu warning bahwa Indonesia belum menjadi tempat yang nyaman bagi warganya untuk memiliki kehidupan yang layak. Ya, lanjut. Nah, ini juga neraca perdagangan Indonesia tadi sudah dijelaskan oleh Bang Faisal, kita lewati. Nah, kemudian pertumbuhan ekonomi dan inflasi di Indonesia ya, realisasi PDB triwulan 2 2022 itu 5,44% year on year. Pertumbuhan ekonomi masih ditopang oleh tingginya ekspor dan peningkatan permintaan domestik.
terutama pulihnya konsumsi rumah tangga. Ya, karena itu pemerintah harus menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat. Satu catatan saya di sini adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu tidak menjamin bisa dinikmati oleh seluruh warga negaranya. Ya, jadi di samping kita pemerintah bermain dengan angka-angka pertumbuhan ekonomi persentasenya, pemerintah harus melihat kualitas pertumbuhan ekonomi. Jadi masih banyak warga yang tidak merasakan tingginya angka pertumbuhan ekonomi gitu. Jadi kalau pemerintah mengatakan bahwa kita masih tinggi di atas ini, oke, masih tinggi secara data. Tapi bagaimana dengan realitas di lapangan? Pertumbuhan ekonomi Anda sebutkan tinggi itu tidak dinikmati oleh seluruh warga negara Indonesia. Masih banyak masyarakat kita yang di bawah garis kemiskinan atau extreme poor. Ya, jadi kalau Bank Dunia mengkategorikan kemiskinan itu ada extreme poor paling bawah, kemudian poor, kemudian ada yang yang masih vulnerable gitu ya, yang artinya mereka ini di atas garis kemiskinan tetapi tidak aman secara ekonomi, yang ketika tidak aman sewaktu-waktu kalau ada terjadi sesuatu mereka akan anjlok ke garis kemiskinan. Contohnya pandemi kemarin itu langsung membuat kemiskinan baru di Indonesia ya. Tapi catatannya tadi, yang kaya makin kaya, bisnis pandemi itu sangat luar biasa. Kita dipaksa untuk tes bolak-balik dari mulai berlaku 14 hari, kemudian menjadi 7 hari, kemudian menjadi 3 hari, kemudian jadi 1 hari gitu. Tes lagi bolak-balik, orang kayak Bang Faisal yang bolak-balik luar negeri harus dicolok berapa kali hidungnya untuk itu. Kemudian masuk mall kemana-mana itu harus pakai peduli lindungi yang syaratnya adalah sudah vaksin booster gitu. Sudah berapa orang yang kaya akibat pandemi gitu. Jadi satu sisi pandemi itu membuat kemiskinan bertambah dengan sangat signifikan di Indonesia, sisi lain pandemi itu membuat orang-orang tertentu itu makin kaya dan kayanya itu la haula wala quwata illa billah gitu ya. Bisnis vaksin itu luar biasa. Kita di pasar vaksin bolak-balik. Padahal kalau di luar negeri itu ada pertentangan dan debat pendapat yang sangat seru antara apakah memang vaksin itu mandatori ya, yang memang negara harus mewajibkan warganya, atau itu sukarela gitu ya, sukarela saja yang mau divaksin silakan gitu. Saya nggak berdebat soal ini, tapi di dunia tuh berkembang begitu, karena memang sisi lain tinjauan ini adalah bukan sekedar kesehatan, ternyata ada bisnis di dalamnya, dan ini kita mestinya memang harus kritis gitu ya. Sekarang sudah mulai dinaikkan lagi, jadi sampai masyarakat kan juga ada anekdot gitu ya. Jadi yang nentuin vaksin yang harus vaksin siapa, yang nentuin isolasi siapa, yang nentuin kapan itu COVID ada gitu ya, dan seterusnya gitu. Ini menjadi satu catatan penting bagi pemerintah untuk lebih hati-hati ya di dalam menerapkan ini. Jadi sekali lagi, angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu kita nggak boleh tertipu gitu ya, karena sekali lagi bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi tidak menjamin itu dinikmati oleh seluruh warga negaranya. Pemerintah perlu bekerja dengan lebih keras, melihat kesenjangan atau gini rasio yang terjadi di Indonesia, baik akibat pandemi maupun sebelum pandemi juga udah nggak baik-baik aja ekonomi kita gitu ya. Nggak usah ada pandemi, fondasi ekonomi kita sudah rapuh gitu, apalagi dengan adanya pandemi ya. Jadi ketika memang tadi ya, salah satu keuntungan Indonesia itu tidak bertumpu kepada ekonomi luar negeri, ekspor impor, tapi pada konsumsi rumah tangga, jadi nggak terlalu terpengaruh ketika ada gonjangannya di dunia gitu. Tetapi kuncinya adalah bagaimana pemerintah bisa menjaga daya beli masyarakat gitu. Kan itu yang penting gitu, karena ketika masyarakat punya daya beli, ini akan menggerakkan dunia industri. Ketika industri berjalan, akan menggerakkan investasi, kan begitu. Nah ketika masyarakat itu tidak punya daya beli, dia nggak belanja, gimana industri mau bergairah? Kan begitu. Nah sekarang yang dilakukan pemerintah ini justru kebalikannya, bukan menjaga daya beli tapi meruntuhkan daya beli, kenaikan BBM. Makanya PKS itu paling kencang menolak kenaikan BBM ya, tapi sayangnya cuma sendirian gitu. Ya, jadi nggak terlalu direspon gitu ya, ada PKS sudah biasa nolak gitu. Ya, jadi BBM naik, kemudian gas naik ya. Kemudian bahan pangan, inflasi bahan pangan itu kan yang tertinggi ya. Telur sekarang udah berapa? Ya, jadi ini bukan hal yang remeh, karena ini akan meruntuhkan daya beli sehingga orang-orang yang harusnya mendapatkan satu kehidupan yang layak itu jadi nggak layak gitu karena kenaikan harga tinggi. Oke, sekarang pemerintah memberikan bantalan sosial, tapi hanya sementara gitu kan, hanya 3 bulan dan jumlahnya juga tidak terlalu besar gitu. Nah, tapi kenaikan harganya lebih tinggi gitu dari bantalan sosialnya gitu. Jadi ketika diberikan bantalan sosial, harga-harga naik lebih tinggi, ini kan jadi nggak match gitu kan. Nah itu, jadi menjaga daya beli ini menjadi kunci. Jadi sebetulnya ini harus diketahui bahwa ketika kita bertumpu pada konsumsi rumah tangga,
Daya beli masyarakat itu kuncinya. Ya, dan ketika pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan yang kalau istilahnya Bang Faisal, kebijakan sekarang ugal-ugalan, istilah Bang Faisal loh ya. Ya, itu membuat masyarakat kita itu memang benar-benar bukan hanya melemahkan daya beli masyarakat, tapi meruntuhkan daya beli masyarakat. Karena sekarang gini, ibaratnya tuh ketika pandemi kan masyarakat ya, kecuali yang tadi bisnisnya kaya-kaya itu, masyarakat itu luluh lantak gitu ya, termasuk apalagi UMKM ya. Jadi ibarat tuh baru terhuyung-huyung bangun dari pandemi, baru bangun tiba-tiba ditumbung gitu dengan kenaikan harga yang luar biasa, dengan inflasi yang luar biasa gitu. Jadi baru mau bangun, belum sempat diri udah ditonjok lagi gitu ya. Ini menjadi satu catatan penting, dan saya sebenarnya udah sering ngomong kalau di DPR kan memang tempatnya bagaimana kita mengawasi kinerja kemudian berbicara sesuai dengan fakta di lapangan. Ya, udah sering banget diomongin begini. Ya, oke, lanjut. Nah, kemudian ini SBN nilai tukar, ini juga tadi sudah dibicarakan sebetulnya, tapi kita lihat bahwa perlu diwaspadai gitu ya, FFR yang masih akan naik lagi ke depannya berdampak pada pergerakan cost of fund. Penyesuaian strategi pembiayaan diperlukan untuk menjaga pemenuhan pembiayaan dengan biaya yang efisien dan risiko terkendali. Kemudian ada sentimen kenaikan suku bunga acuan masih menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Pada Oktober, kurs rupiah terhadap dolar bergerak di rentang 15.200 sampai 15.300 ya. Nah, sekarang sudah 15.500 ya. Ini terus ya, rupiah melemah terus ya. Lanjut. Nah, ini menarik ya, angka kemiskinan dan pengangguran. Jadi kalau kita lihat trennya dari September 2017 kita memang 2 digit ya, 10,1, kemudian 2018 9,66% ya. Terus terakhir September 2021 itu 9,71%. Sempat naik 2 digit ketika pandemi September 2020. Tapi yang ingin saya katakan begini, di luar data ini kita perlu melihat batas garis kemiskinan yang diberlakukan oleh BPS. Ya, jadi kan keluar angka ini karena dia punya indikator gitu. Ya, apa indikator miskin di Indonesia? Indikator miskin di Indonesia adalah ketika seseorang itu pendapatan per kapita perharinya 505.469. Jadi menurut BPS itu standar orang miskin di Indonesia itu kalau pendapatan per kapitanya per bulan 505.469. Jadi kalau Anda punya penghasilan di atas 505.469, misalnya 500.000, itu tidak akan masuk ke dalam kategori penduduk miskin di Indonesia. Ya, itu BPS gitu ya. Jadi standar kemiskinan itu 505.000. Nah, kalau dihitung per hari 505 dibagi 30 kan 15 ribuan. Gitu, ya kan? 15.000 sehari gitu. Jadi BPS, dan saya bolak-balik sudah ngomong ke BPS gitu, ini standarnya gini. Dan tahu nggak, 505.000 itu sebenarnya udah naik gitu. Karena sebelumnya di tahun 2020 itu 450.000 standar kemiskinan. Ya, jadi kenapa dapat angka segini? Karena indikatornya adalah 505.469 itu batas garis kemiskinan di Indonesia. Ya, jadi kalau yang 500 itu pun sudah makanan dan makanan. Ya, jadi kemiskinan angka kemiskinan yang makanan maupun yang non makan itu 505 gitu. Jadi 15.000 sehari makan 3 kali dengan dia biaya boro-boro mau ngontrak rumah, boro-boro mau kesehatan, bagaimana dia punya kesehatan gitu. Ya boro-boro bisa nabung, Prof. Hafid. Tadi kan Indonesia nggak bisa nabung, gimana bisa nabung gitu. Ya. 500.000 per bulan BPS gitu, dan itu berkali-kali kita bicarakan ini dengan adanya kondisi sekarang ini gitu ya. Dan BPS tuh ketika saya sampaikan waktu itu kita debat di Vivan, dia mengatakan bahwa kita ini sudah di atas Bank Dunia gitu. Karena kalau pakai Bank Dunia kan PPP, pakai angka purchasing power parity gitu kan 0,34 kita dari dolar gitu. Kita udah atas Bank Dunia. Kalau pakai data Bank Dunia itu berarti kemiskinan kita tuh batasnya itu 300.000 katanya sebulan. Kan gila gitu. Terus saya bilang gitu, oke lah, kita nggak usah main pakai angka gitu. Sekarang taruhlah Anda punya ekspektasi lebih terhadap kita lebih tinggi dari Bank Dunia. Tetapi lihat dong kenyataan di lapangan gitu, 505.000 dapat apa di Indonesia? Sehari 15.000 gitu, itu dapat apa di Indonesia gitu? Makan sehari itu berapa? Makan suruh pakai apa gitu? Belum lagi sekarang telur naik, apa naik gitu kan? Ya tambah jadi apa rakyat kita gitu? Jadi kalau saya memang tidak terlalu tertarik membahas kita single digit di sini,
Kan ini selalu dibanggakan oleh pemerintah bahwa angka kemiskinan kita kembali ke single digit. Ya single digit lah orang angka kemiskinan itu 505.000 gitu. Ya. Tapi coba ukur layak loh dengan sehari itu orang tuh berapa, sehingga sebulan tuh berapa. Dan memang BPS punya metode sendiri gitu ya, bukan BPS namanya kalau nggak punya metode sendiri gitu ya. Ya, 505 itu sudah dianggap bagus karena lebih tinggi dari PPP Bank Dunia. Tapi sekali lagi kita tidak boleh tertipu dengan single digit ini. 9,71% angka kemiskinan di Indonesia itu karena batas garisnya memang rendah. Kalau kita pakai misalnya sehari itu orang berapa sih? Karena kita sempat juga wawancara yang waktu di TV One itu ada yang didatangkan memang penduduk gitu ya. Bang berapa? Bapak berapa sehari itu? 50 aja kurang katanya sehari itu. Karena apakah dia harus makannya 3 kali, kemudian ini 50 kurang, belum lagi bayar kontrakan gitu. Jadi ini standarnya siapa sebetulnya gitu yang dipakai untuk mengukur kemiskinan gitu ya. Jadi makanya saya nggak terlalu semangat ya kalau mengatakan bahwa angka kemiskinan single digit seperti itu gitu ya. Lanjut. Nah tadi juga disinggung oleh Bang Faisal, IKOR kita memang masih tinggi ya, masih berada di level 6,24 ya setelah pada tahun 2021 sebesar 8,16 dan seterusnya. Ekonomi Indonesia masih tergolong ekonomi ya tinggi yang diakibatkan oleh tingginya angka korupsi dan inefisiensi ya. Tadi benar, makanya saya sepakat ketika memang institusi yang diobrak-abrik gitu ya. Karena kalau kita baca bukunya Darren Acemoglu itu yang Why Nation Fail itu ekonomi itu ada hubungannya dengan institusi. Ketika institusi itu tidak dikelola dengan baik, institusi ekonomi kan, institusi politik dengan baik, ini akan menggoncangkan ekonomi ya. Lanjut. Nah ini tantangan prospek keuangan nasional, ini ada beberapa yang saya kira ini bisa menjadi rekomendasi untuk pemerintah. Ya lanjut. Nah ini bagaimana pemerintah berani untuk menurunkan tingkat risiko utang. Ya, pandemi COVID-19 mendorong peningkatan posisi rasio utang Indonesia pada 2020-2021. Rasio utang terhadap PDB dari Agustus 2022 kembali meningkat sekitar 38,03% setelah sempat mencapai 37,91% pada bulan Juli gitu ya. Memang ini masih aman menurut undang-undang karena kan undang-undangnya 60% terhadap PDB baru kita itu. Tapi kan lihat dong kemampuan membayar utang kita tuh gimana gitu loh. Jadi misalnya Pak Faisal nih, Bang Faisal, dia punya utang gede, tapi kemampuan dia bayar utang tinggi, orang nggak khawatir gitu. Nah kalau misalnya orang penduduk punya utang gede, kemampuan bayar utangnya kita udah melas gitu. Kapan dia mau bayar utang gitu. Jadi jangan hanya dilihat amannya berdasarkan undang-undang 60% gitu. Lihat tingkat kemampuan Indonesia membayar utang. Sekarang ini untuk APBN kita, untuk membayar bunga hutangnya saja itu sudah mengambil 19% dari PDB. Ya Bang ya? Dari APBN, dari APBN. Jadi 19%. Iya, 400 triliun lebih. Jadi dari APBN itu harus sisihkan 19%-nya untuk bayar bunganya loh, bukan cicilan pokoknya. Bunganya doang. Karena cicilan pokoknya itu nanti ada yang jatuh temponya tuh 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Nah, nanti generasi nanti tuh yang akan merasakan jatuh tempo utang Indonesia. Ya. Jadi yang sekarang pokoknya jatuh di tahun 2022 yang warisan utangnya lalu itu juga 19% juga. Jadi dari APBN itu 19% untuk bayar bunga utang setiap tahun loh kita bayar bunga utang tuh. Jadi nggak bisa dipapain tuh 19%-nya itu. Terus defisit kan tahun 2023 itu kan akan kembali kepada 3%. Jadi kalau APBN itu di masa COVID ini sampai 2023 itu 2022 itu diperbolehkan melebar defisitnya sampai 3%. 2023 kita nggak boleh, kita harus balik ke 3% lagi. Nah itu bagaimana itu caranya gitu. Ya jadi memang cara yang paling mudah bayar utang dengan menerbitkan utang baru. Dan itu terus terjadi setiap tahun gitu ya. Jadi ketika kita defisit terus nggak punya kemampuan membayar utang, maka caranya adalah menerbitkan utang baru dengan tenor jatuh tempo yang jauh gitu. Tapi kita akan terus dibebani dengan pembayaran bunga utang yang terus menerus gitu. Kemudian kemampuan bayar utang kita relatif lemah, bayar utang dengan menerbitkan utang baru. Kemudian tax ratio Indonesia pada 2021 itu sebesar 9,12% terhadap PDB ya, meskipun sudah meningkat dibanding 2020, tax ratio Indonesia pada waktu masih di bawah level beberapa negara ASEAN ya. Kita tahu bahwa
pendapatan terbesar kita adalah dari pajak gitu. Ya. Makanya kan nggak heran pajak itu terus dikejar-kejar gitu ya. Sampai ngeluarin tax amnesty 2 kali loh, tapi nggak balik-balik juga gitu duitnya. Ya orang udah kemana-mana kan, orang kemana-mana gitu. Beberapa waktu lalu Komisi 11 mengadakan rapat dengan Satgas BLBI itu, Bang. Ya kan. Jadi membentuk satgasnya itu kan pakai biaya tuh. Ya. Membentukkan satgasnya, kerjanya, gajinya dengan duit yang ditarik dari itu gedean membentuk satgasnya gitu. Ini gimana sih, inefisien banget gitu loh. Jadi tax amnesty dan lain-lain itu tidak menjangkau gitu loh ya. Artinya pendapatan kita dari pajak memang sempat apa namanya naik ya waktu itu. Tapi itu karena kenaikan harga komoditas sehingga orang bayar pajak lebih tinggi, bukan karena hebat gitu pajak kita gitu ya. Karena kenaikan harga komoditas ya. Lanjut. Nah, tantangan pertumbuhan ekonomi Indonesia ini menghindari jebakan middle income trap ya dalam bonus demografi ya. Ini semakin berat ke depannya. Butuh pertumbuhan ekonomi hingga 6% untuk membawa Indonesia keluar dari middle income trap sebelum 2045 ya. Bonus demografi Indonesia tuh akan menghadapi bonus demografi, artinya usia produktif akan lebih banyak dibanding usia non produktif. Yang harusnya ini menjadi pemicu untuk pertumbuhan ekonomi lebih tinggi gitu loh. Kayak Jepang misalnya kan sudah mengalami bonus demografi tahun 77. Itu membawa Jepang melesat ke dalam ekonomi yang tinggi di dunia. Nah, Indonesia ini bisa jadi berkah, bisa jadi musibah. Ya, berkah ketika memang peluang bonus demografi ini betul-betul bisa meningkatkan produktivitas Indonesia sehingga bisa membawa ke pertumbuhan ekonomi yang tinggi ya. Sebaliknya kalau tidak produktif nih, usia ini tidak dikelola, generasi muda kita ke depan itu tidak produktif ya, maka ini akan jadi musibah buat kita. Jadi overpopulation itu terancam, kita terancam anak-anak kita menua sebelum kaya gitu, tua sebelum kaya gitu ya. Belum udah tua gitu ya, karena tadi udah matang udah tua belum kaya gitu. Iya, betul. Jadi memang di sini usia produktif ya, produktif itu di tahun 2010 50,5% ya. Artinya ini kan menggambarkan bahwa kalau dunia itu diisi dengan usia produktif itu kan harusnya menggairahkan seluruh sektor ekonomi begitu kan. Ya, tapi kalau misalnya anak muda kita itu dininabobokan dengan hal-hal yang tidak peduli terhadap negara misalnya, tidak mau terjun ke sektor real. Ya sekarang anak-anak muda kalau ditanya apa cita-citanya, anak-anak muda tanya YouTuber, influencer gitu kan. Iya kan, jadi dunia maya gitu kan. Sedangkan Indonesia itu real, ada pertanian, ada perkebunan, pertambangan. Nah, anak-anak muda kita sekarang, ngapain susah-susah macul, ngapain susah-susah mengurusi pertanian, perkebunan, pertambangan. Lawang dia cuman di depan HP, cuman bikin konten, penghasilan lebih besar daripada manajer. Gitu kan. Terus siapa yang ngurusin pertanian kita? Negara agrari, negara maritim itu siapa yang ngurusin? Laut kita siapa yang ngurus? Pertambangan kita siapa yang ngurus? Ketika memang pergeseran anak-anak muda kita tuh sudah ke arah yang digital gitu. Nah, sekarang kripto ya. Kripto itu sempat booming kemarin itu dan pelaku-pelaku kita itu antara 18 sampai 35 tahun gitu. Anak-anak muda tertarik dengan dia memantau pergerakan kripto kemudian dapat untung dalam jumlah yang besar tanpa harus terjun ke sektor real gitu ya. Lanjut. Nah, kemudian bagaimana dengan ketahanan energi masa depan ya? Indonesia secara bertahap mulai harus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang tidak ramah lingkungan ya. Ini data yang kita berikan. Ke depan pemenuhan kebutuhan energi dengan peranan energi yang terbarukan ini yang semakin besar termasuk kemungkinan pemanfaatan energi nuklir, pemenuhan pembangkit listrik dan peningkatan konsumsi listrik per kapita. Ini menjadi catatan besar ya bagaimana kita mengelola ya untuk bisa mendapatkan ketahanan energi. Ya, lanjut sedikit lagi nih. Nah, ini tadi yang sempat disinggung ya oleh Prof. Hafidz Abbas nih tentang kualitas sumber daya manusia. Ya, memang betul bahwa kata kunci untuk mengejar ketertinggalan Indonesia adalah meningkatkan daya saing dan kompetensi SDM yang ada saat ini gitu ya. Jadi bagaimana kondisi Indonesia yang masih berada pada level yang cukup rendah sementara di ASEAN sendiri juga Indonesia menjadi yang ke-6 ya. Ya, Singapura itu paling tinggi, kemudian Korea, Vietnam, Malaysia, Thailand. Ya, kita itu di bawah Thailand, di bawah Malaysia, di bawah Vietnam,
ya, hanya di atas Filipina, Laos dan Timor Leste. Ya, itu kondisi Indonesia. Jadi memang gini ya, jadi jangan jago kandang gitu loh. Kalau di dalam negeri itu keluar-keluar kita tuh baik begini-begini, tapi lihat dong perbandingannya dengan ASEAN aja deh gitu. Kita belum menjadi macan Asia kok gitu ya. Kita masih urutannya tuh masih sangat kalau buat saya tuh miris gitu. Ya. Tantangan SDM antara lain indikator Human Capital Index yang lebih rendah dibandingkan peers negara-negara di Asia Tenggara, tingkat partisipasi pendidikan anak usia dini dan perguruan tinggi yang belum optimal, skor PISA ini yang belum meningkat secara signifikan. Ya, lanjut. Nah, ini rekomendasi gitu ya, bagaimana kita merespon ketidakpastian global ya. APBN sebagai pengungkit ya. Nanti di sini kita akan melihat gitu ya, APBN itu harus kelola dengan baik. APBN adalah instrumen kesejahteraan rakyat gitu. Pemerintah diberikan segala sumber daya untuk mengelola keuangan negara melalui APBN. Untuk apa? Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat gitu ya. Jadi kalau misalnya pendapatan kita terbatas, pengeluaran kita ya harus selektif gitu kok. Mana pengeluaran yang bisa ditunda karena tidak berdampak kepada kesejahteraan rakyat, dan mana pengeluaran yang memang harus segera dikeluarkan gitu. Tadi saya sepakat tuh, Bang, IKN itu kan tidak berdampak langsung gitu, masih lama itu dampaknya gitu ya. Itu mbok ya bisa ditunda gitu. APBN keluar terus setiap tahun untuk IKN. Kemudian kereta api cepat gitu. Nah itu kan tadinya janjinya nggak mau pakai APBN, kok tiba-tiba langsung membebani APBN gitu. Dan BUMN kita juga kan, BUMN kita yang diharapkan bisa menghasilkan dividen lebih untuk negara, ternyata juga banyak yang merugi dan akhirnya ditalangi oleh negara. PMN lagi, penyertaan modal negara itu bolak-balik gitu ya. Yang menambah PMN 2022 itu kita udah memberikan PMN udah banyak sekali gitu untuk BUMN ya. Jadi saya pikir memang pemerintah harus amanat gitu ya, amanat sesuai dengan konstitusi. Bagaimana apa itu dikelola dengan baik sehingga manfaatnya itu bisa dirasakan oleh seluruh rakyat, mensejahteraan minimal deh gitu, kebutuhan dasar rakyat itu bisa dipenuhi gitu. Kemudian melakukan mitigasi risiko, momentum transformasi dan reformasi birokrasi. Ini penting ya, walaupun ini sudah sebetulnya sudah jadi visi misi dari pemerintahan sekarang, tapi reformasi birokrasi yang dilaksanakan di kementerian lembaga itu belum meningkat secara signifikan ya. Masih banyak inefisiensi terjadi di kementerian dan lembaga. Korupsi juga demikian. Lanjut. Nah, ini juga usulan-usulan kita. Ini materinya materi PKS banget nih ya, karena saya selain menjadi anggota Komisi 11 DPR RI juga Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKS. Jadi saya salah satu Ketua DPP Bidang Ekonomi. Jadi kita merumuskan apa yang kita, walaupun PKS oposisi begitu ya, tapi bukan oposisi yang cuman diem dan terserah lu deh, kan lo yang punya panggung sekarang gitu. Tapi kita juga memikirkan bagaimana apa yang bisa kita berikan masukan kepada pemerintah terkait dengan agenda reformasi struktural dan sumber pertumbuhan ekonomi baru ya. Ya demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan-pertanyaannya, dan memang sebagian besar itu mengarah ke Prof. Faisal ya, presentasi Prof. Faisal yang memang menggelitik ya untuk bisa ini. Tapi belum Indonesia sejati ya. Walaupun kita ulur di ujungnya masih tetap kita nggak kena gitu ya. Bukan karena kita hebat catatannya gitu ya, karena less contact tadi itu. Dan tadi pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi menggambarkan fundamental gitu kan. Tadi saya sudah paparkan gitu bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu tidak menjamin dinikmati oleh seluruh warga negara. Ya, makanya kita tidak hanya pertumbuhan ekonomi kuantitatif yang ukurnya tadi 5% gitu ya. Tapi Indonesia dari dulu ya segitu memang angkanya, nggak pernah naik-naik gitu. Harus dilihat juga kualitatifnya gitu, seberapa pertumbuhan ekonomi memberi kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan sila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ini indikatornya banyak ya, kayak ketimpangan gini, rasio itu kan masih tinggi ya. Tadi Pak Bambang memaparkan gitu kan, ketimpangan itu, kemiskinan itu ada kemiskinan perkotaan, ada kemiskinan di pedesaan gitu, dan kemiskinan pedesaan itu lebih tinggi daripada di perkotaan gitu. Walaupun sekarang sudah banyak miskin kota ya, karena pandemi itu sudah cukup banyak. Bahkan
angkanya juga cukup mengkhawatirkan. Jadi jangan terlena dengan angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi gitu, karena kita selalu harus melihat kondisi realitas di lapangan. Apalagi Bapak tadi, Pak siapa Pak namanya Pak? Nama saya Hazairin Sitapung. Pak Hazairin tadi yang langsung terjun ke masyarakat gitu ya, bagaimana melihat kondisi masyarakat yang sesungguhnya gitu. Jadi kita juga harus sering-sering gitu ya turun ke masyarakat. Ya, sering-sering dan ini memang kalau DPR memang punya tugas di dapilnya masing-masing. Teman-teman DPR itu kadang-kadang prihatin aja di Senayan. Nah, itu sesuai jadi gini, DPR tuh punya tugas 3 ya. 1 pengawasan, 2 legislasi, 3 anggaran. Ya, itu tugas DPR ya. Pengawasan adalah DPR apapun partainya, dia harus menjadi pengawas dari kinerja pemerintah. Check and balances gitu. Yang berbahaya adalah ketika komposisi DPR itu tidak imbang antara pengawasnya atau yang kurang fungsi pengawasannya gitu. Padahal setiap kali pemerintah melakukan sesuatu yang tidak tepat atau yang tidak berdampak kepada kesehatan masyarakat, harusnya DPR duluan yang bersuara gitu. Nah, tapi kita harus tahu DPR itu lembaga politik, isinya tidak hanya 1 partai, isinya ada 9 sekarang, 9 partai. Yang masing-masing itu kan sudah punya positioning sendiri-sendiri gitu. Jadi misalnya dalam banyak undang-undang yang disahkan oleh DPR itu PKS banyak sekali penolakannya gitu. Ya, tapi kalau PKS sendiri yang menolak itu tidak menjadi satu acuan begitu loh. Karena kan dari 9 fraksi, 1 partai saja yang menolak. Ya otomatis keputusannya adalah keputusan yang 8 partai itu. Itu lembaga politik, makanya ini juga menjadi pencerdasan kepada masyarakat gitu loh. DPR itu kan dipilih oleh rakyat. Ya. Maksudnya begini, kita yang ada di DPR ini itu karena dipilih oleh rakyat gitu. Nah sekarang rakyat kenapa milih yang begitu-begitu kan gitu, ya kan? Jadi ketika memang yang dipilih adalah orang-orang yang tidak sense of crisis yang nggak ada, yang dipilih adalah orang-orang yang tidak memahami kesulitan rakyat, ya akhirnya ketika di DPR ya seperti itulah kondisinya gitu. Jadi balik-balik lagi gitu, makanya saya setuju ada edukasi kepada masyarakat tentang bahwa DPR sebagai salah satu pilar politik, legislatif, eksekutif, yudikatif. Legislatifnya, yang disitulah dia punya fungsi legislasi, membahas undang-undang, yang dia punya fungsi pengawasan, itu memang harus orang-orang yang kompeten, amanah gitu loh. Bahwa adanya DPR itu harus mewakili suara rakyatnya. Jadi bukan lagi menjadi jubir pemerintah gitu loh, yang bertugas mengamankan kebijakan pemerintah. Itu udah salah kaprah banget gitu. Ya, jadi ini bukan karena PKS partai oposisi ya, karena menurut saya, kalaupun partai koalisi gitu, itu malah lebih wajib mengingatkan gitu. Karena apa? Kan temennya gitu. Pemerintah kan temennya partai koalisi gitu. Jadi sebagai teman yang baik ada yang mengingatkan gitu. Kalau temannya agak melenceng ya harusnya diingatkan kan gitu. Tapi yang saya tegaskan adalah dengan adanya 3 fungsi itu, DPR menjadi lembaga yang diberikan amanat konstitusi untuk mengawasi pemerintah. Jadi dia wajib menyuarakan ketika pemerintah melakukan kebijakan yang tidak pro rakyat atau memproduksi undang-undang yang tidak pro rakyat, maka DPR wajib mengingatkan gitu. Tapi karena lembaga politik ada 9 fraksi di situ, dan saya ingatkan IKN itu satu-satunya partai yang menolak untuk IKN itu dijadikan undang-undang itu hanya PKS. Dari awal kita menolak adanya RUU IKN dijadikan sebagai undang-undang ya. Tapi karena hanya 1 partai menolak, keputusannya tidak bisa ngikutin PKS. Cipta Kerja itu PKS yang menolak ya, karena kita tahu efek-efeknya gitu. Tapi sekali lagi karena lembaga politik tidak bisa hanya 1 partai gitu ya. Makanya di sini perlu kecerdasan dari masyarakat untuk memilih tidak hanya figur populer atau tidak hanya karena iming-iming gitu ya. Dan ini memang tugas partai politik, betul. Partai politik adalah satu wadah yang harus mengkader gitu ya, mengkader anggota-anggotanya agar mengerti ketika ditugaskan di DPR, tugaskan eksekutif, dia mengerti apa yang harus dikerjakan. Ada kompetensi keilmuan, saya setuju Bang Faisal. Karena gimana mau membahas sesuatu yang dia sendiri nggak punya pengetahuan tentang itu gitu. Ya, jadi ini menjadi satu otokritik buat saya yang sekarang ini ada di DPR, otokritik. Jadi masukan-masukan terkait dengan DPR itu otokritik buat saya sendiri untuk bisa bekerja lebih baik lagi, dan PKS selalu berusaha ya untuk berdiri. Dan tadi untuk mekanisme aspirasi Pak Bambang, jadi DPR itu anggota DPR punya dapilnya masing-masing. Ya, jadi misalnya dapil saya ada DKI Jakarta 1, Jakarta Timur. Maka tugas saya adalah menyerap aspirasi dan berkhidmat untuk masyarakat di Jakarta Timur di dapil saya.
Jadi kalau misalnya masyarakat Jakarta Timur ingin menyerang aspirasi itu ke saya atau sayanya yang memang turun, ada masa reses di mana anggota DPR wajib turun kepada masyarakat menyerang aspirasi masyarakat gitu. Papua misalnya, dia memang nggak perlu jauh-jauh datang. Kalau dia punya wakil rakyat dapilnya Papua, disitulah tempat dia untuk mencurahkan isi hatinya gitu. Ya, jadi sistem dapil ini mewajibkan anggota DPR harus peka terhadap aspirasi rakyat yang menjadi konstituennya gitu. Karena rakyat ini sudah memilih dia gitu. Representasi rakyat itu ada di DPR, maka tidak boleh DPR itu bertentangan dengan aspirasi rakyat gitu. Maka perlu ada edukasi terhadap masyarakat dan perlu juga ada otokritik kepada DPR RI untuk berkinerja sesuai dengan tugasnya gitu. Kalau tugasnya sebagai pengawas pemerintah, lakukan itu dengan baik. Kalau tugasnya adalah memproduksi undang-undang atau fungsi legislasi, buatlah undang-undang yang berpihak kepada kepentingan rakyat yang memang memacu bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tapi juga membuat bagaimana negara ini menjadi adil, sejahtera, bermartabat sesuai dengan visinya ASA. Nah itu gitu ya. Kemudian anggaran juga begitu. APBN dibahasnya di DPR betul, ya. Dan bagaimana perencanaan-perencanaan itu dibahas di DPR gitu. Tapi sekali lagi gitu, DPR itu isinya orang-orang dari berbagai fraksi politik gitu. Makanya dan mereka ada di situ karena dipilih oleh rakyat gitu. Maka rakyat mesti memang diedukasi terus-menerus agar memilih wakil-wakilnya yang bisa berbuat atas nama dia gitu. Namanya kan wakil gitu. Nah, rakyat nggak merasa diwakilin gitu ya, karena kepentingan mereka tidak diadvokasi gitu. Nah ini catatan penting dan terima kasih untuk masukan-masukan yang ada dari narasumber maupun dari teman-teman sekalian. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.